Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa di sini aku akan mengundang narasumber-narasumber yang berbeda pastinya ya. Dan kali ini, wah pasti kalian kaget. Aku mengundang salah satu madam. Oke, nah di sini madam ini datang untuk menceritakan pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah dia alami ya. Katanya itu tentang kasus pesugihan teman-teman, dan berujung ke anak larinya. Wah, kalian penasaran kan? Oke, jangan di skip. Buat kalian tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung aja sapa madam kita. Oke teman-teman, kita langsung aja kenalan sama madam kita. Halo madam. Halo Kak, ya namanya. udah lama gak ketemu guys. Iya ya iya. ampun. Oke, kenalin dong ke teman-teman Serem Midnight gitu. Namanya madam siapa? Halo, perkenalkan aku Madam Dwi, biasa dipanggil nama trennya itu nama panggungnya Dwi Tarot. Oh, Oke kak, ini di sini ya. Aku panggilnya kakak pemadam nih ya. Bebas sih. Oh bebas ya. Aku panggilnya kakak aja ya. Kakak, ini dari mana sih kalau boleh tahu? Apanya nih? Asalnya? Iya, kakak kesini tuh dari mana Aku gitu? dari Brebes. Dari Brebes. Jauh banget. Jauh-jauh datang ke sini buat apa ya? Menceritakan ya pengalaman yang mungkin bisa di-share, diambil baiknya. Jauh banget teman-teman dari Brebes ke daerah sini, gila, salut ya. Iya, sampai ya. Panas-panas. Panas tapi ya gitu. Iya, seru ya. Kangen sebenarnya silaturahmi kita. Iya bener-bener, udah berapa tahun gak ketemu ya kita ya. Nah terus katanya nih kakak kesini memang mau menceritakan tentang pengalaman pesugihan. Itu kalau boleh tahu bisa dijabarin nggak detailnya seperti apa itu? Iya, jadi sebenarnya nih cerita ini adalah aku kan konsultan spiritual, jadi ada beberapa klien aku yang aku tanganin, salah satunya adalah pesugihan ya. Jadi memang awalnya itu dikenalin, memang didatangkan ke daerah Brebes ya untuk ketemu sama saya. Dia itu apa ya, jujur gitu bahwa dia apa namanya, punya ilmu gitu loh dari persugihan gitu. Kita nggak sebut tempatnya di mana. Nah itu kan memakan tumbal ya. Iya. Memakan tumbal, dan memang syaratnya adalah dari darah dagingnya. Hah? Darah dagingnya? Iya, syarat salah satu tumbalnya itu harus dari darah dagingnya. Nah itu memang karena memang dia sudah ada perjanjian, jadi aku tuh awalnya juga harus tahu dulu nih solusi dari cerita dia dulu di awalnya gitu. Memang dia mengirimkan foto, dan ternyata foto itu di anaknya. Itu anak lelakinya itu berumur sekitar 22 tahun ya. 22 tahun, dan dia meminta aku untuk datang ke rumahnya. Karena rumahnya kan di Jakarta gitu. Jadi aku harus lihat anaknya langsung nih. Karena ketika memang dari awal sudah ada perjanjian, ibaratnya kayak hitam di atas putih ya. Iya. Bapaknya itu ini ya, maksudnya kayak persugihan gitu. Sama mungkin iblis atau apa ya. Dan itu memang memakan tumbal, itu memang diharuskan gitu. Jadi sebenarnya aku hanya ingin menolong anaknya aja, tapi untuk ayahnya ini kita mundurin dulu gitu. Digeserin dulu lah gitu. Waktu aku ke Jakarta nih, ke Jakarta, terus aku lihat tuh memang kondisinya sangat buruk. Sangat buruk. Dia matanya tuh terbuka, tidak bisa tidak bisa menutup matanya. Nggak bisa merem gitu? Nggak bisa kebuka, dan itu tuh sudah sampai merah banget. Ih. Ini dia bilang udah di hari kedua. Di hari kedua kejadian ini gitu. Dan aku tuh mencoba untuk komunikasi, karena aku lihat di situ ada sosok ya. Sosoknya ini
perempuan. Perempuan yang cukup cantik sih, cantik tapi sepertinya tuh kayak muslim gitu. Ternyata benar ini kayak jin muslim, tapi kan yang udah kan jin itu ada yang baik ada yang tidak ya. Tapi bagaimanapun juga ketika dikirimin itu pasti niat dia tidak baik gitu, karena merugikan manusia ini sendiri gitu. Iya, benar-benar. Dan itu sangat sulit sekali lah. Jadi kayak yang di hari pertama itu memang dia tuh sudah menyarankan untuk aku tuh nggak boleh bantu dia gitu, karena ini memang sudah seperti takdirnya anak ini untuk ya memang mau diambil nyawanya, tapi seperti disiksa dulu nih lah. Oh gitu lah. Tapi sebelumnya kan aku tanya nih sama bapaknya, tujuan bapak ikutin persugihan ini untuk apa? Yang pertama untuk kekayaan. Aduh itu sangat udah kayak fatal banget itu ya. Tidak bisa dibawa mati. Ya. Tapi kan lalu percaya nggak sih bahwa kehidupan yang sebenarnya itu setelah kematian? Itu lalu percaya nggak hal itu? Kalau aku sih percaya itulah. Jadi kayak apapun yang kita lakukan di dunia, ya nanti setelah kematian baru awal kehidupan gitu. Jadi kayak yang kita mau kaya, mau secantik apapun atau seganteng apapun, itu kayak ya cuman itu doang, titipan doang gitu loh. Itu kan kalau kan udah ini mah ya udah nggak bakal ke bawah gimana, kita bakal jadi jelek, terus kayak harta udah ketinggal, udah nggak kebawa gitu. Di alam sana pun kita nggak bisa menggunain harta itu gitu loh. Iya. Dan itu memang kebukti dia tuh kaya, terus banyak barang-barang mewah yang dia punya. Dalam 2 tahun itu langsung kayak melejit. Itu 2 tahun itu tinggi banget lah. Tapi dia lupa kalau dia sudah mengorbankan anaknya sendiri gitu, dan dia menyesali itu. Dan menyesalnya ini sudah terlambat sih. Itu sudah terlambat, tapi aku cuma bisa bantu untuk menenangkan anak ini, menenangkan anak ini supaya di akhir kematiannya nanti ya dia setidaknya tidak berdosa gitu atas dosa ayahnya. Nah, terus kan tadi yang kakak bilang sudah dikasih tahu ya, sudah dikasih tahu kayak diperingatkan. Nah, itu bener-bener jin muslim tersebut gitu yang memperingatkan ke kakak supaya lu jangan nyentuh anak ini, lu jangan bantu dia atau gimana, ini udah takdirnya gitu. Iya, jadi sebelumnya kan aku komunikasi juga sama makhluk tersebut ya, kita anggap aja itu jin, dan dia memang memberitahu hal yang seperti itu gitu ya. Ada bahasa yang mengarahkan untuk jangan ganggu gitu, tapi memang aku kan menerawang juga ke depannya, dan itu sangat menyesatkan banget. Jadi bagi kalian jangan sampai dia ikutin persugihan, karena itu benar-benar sial banget gitu dalam kehidupan. Dan tapi aku tuh kayak punya trik juga gitu supaya bisa nggak untuk tidak mengganggu anak ini gitu, diselesaikan dengan ayahnya tersebut gitu. Cuma dibilang tidak bisa, dia hanya, jadi dia tuh dikirim, jadi berarti kayak aku jin itu ditugaskan untuk membunuh anak ini, tapi disiksa dulu dengan cara disiksa. Jadi dia akan apapun yang aku bantu gitu, apapun yang aku tawarkan ke dia itu tidak akan bisa gitu, karena dia bekerja seperti itu. Ketika dia bekerja udah deal bekerja, udah dia akan terus begitu. Iya ya, karena udah ditugasin ya gitu loh ibaratnya. Jadi dia mau ibaratnya kayak lu punya berapa, gue dikasih bos yang gede nih, lu ngeluarin berapa buat gue gitu kan. Iya itu parah banget ya. Nah terus kan kakak tadi bilang sempat menerawang. Nah itu yang kakak terawang dan yang kakak lihat itu apa gitu loh, sosoknya atau mungkin kejadian yang itunya dia seperti apa dan sosoknya juga seperti apa, boleh dijelasin gitu. Kalau sosoknya itu tadi perempuan ya, perempuan muslim gitu. Cuma memang biasanya jin itu tidak menampakkan wujud aslinya. Iya. Gitu. Cuma memang untuk mengeluarkan jin itu aja sangat sulit ya. Pas cuma masalahnya kemarin aku tuh sempet salah dalam mengunci kembali gitu. Jadi aku tuh sudah kayak yang ini udah keluar, terus anaknya juga udah bisa kayak netral, terus udah bisa komunikasi dengan baik, ya aku pikir lah itu udah selesai gitu. Makanya aku tuh kayak izin pulang, terus tapi aku lupa kayak ngunci doa untuk mengunci biar tersebut supaya tidak masuk lagi. Nah itu aku pernah salah di situ gitu.
di hari kedua itu anak itu benar-benar kembali lagi dengan mata yang terbuka, tapi ini beda, kayak lidahnya itu menjulur ke depan lah. Itu tuh kayak ngecas gitu, dan aku tuh ngeliat, masya Allah, ya ampun, ini seperti apa gitu. Sekali lagi kayak itu sangat-sangat apa ya, memperhatikan banget lah. Itu luar biasa, dia merasakan sakitnya seperti apa. Tapi ada satu sisi yang tarik menarik, di saat dia sadar, anak itu bilang kayak yang minta tolong gitu, karena dia memang berada di suatu tempat yang disiksa. Disiksa, dia bilang nggak tahu, tapi bukan neraka, tapi dia ada dikunci dan disiksa gitu, yang kalau untuk narik balik itu susah banget. Berarti sukmanya dikunci. Iya. Di sukmanya dikunci, disiksa, jadi badan dia diisi sama jin tersebut. Jadi dia melakukan aktivitas ngamuk-ngamuk, marah-marah dengan mata terbuka, itu perbuatan jin. Ya. Gitu. Parah banget ya teman-teman. Nah, kira-kira Papi sendiri pas ngedenger Kak Wi menceritakan ini, ada gak yang ingin Papi pertanyakan gitu? Belum ada. Pendapat Papi tentang yang kakak ceritain? Iya, ya itu udah konsekuensi orang ngelakuin kesedihan ya. Udah. Makanya dan antara mungkin kita mau kasihan atau enggak ya, tapi benar itu sudah. Makanya jangan sampai deh bagi kalian ya mengikuti ingin kaya, ingin sukses dengan persegian, itu salah lah. Benar-benar. Nah, dan itu gimana cara setelah kan kakak pulang nih, ya kan? Kakak pulang, kakak lupa tuh ngunci. Lupa ngunci. Cuma sebelum pulang itu aku kan udah titip kayak pesan banyak-banyak istighfar, terus jangan bengong. Pas aku pulang ternyata jin itu ngikutin aku gitu loh sampai ke rumah, kayak mungkin bahasanya neror ya. Neror. Nah, aku kan punya anak yang umur 7 tahun ya, laki-laki. Nah, dia menyerang anak aku. Aduh. Tapi sebelumnya anak aku kan bisa melihat juga gitu, kayak ya. Ketika aku habis sholat, kayak yang dicerita sama papanya itu ada tamu gitu, cuma papanya kayak abaikan aja, udah nggak apa-apa. Terus nyamperin aku, mama ada tamu, udah nggak apa-apa. Karena aku tuh sudah terbiasa dengan hal ini gitu, jadi kayak yang aku pikir anak aku bisa kayak yang cuma lihat biasa, ternyata dia menyerang. Jadi menyerangnya itu masuk ke badan tuh, kayak mata anak aku tuh kayak melotot gitu kan ke atas lah. Terus dan kayak yang dia tuh pilih gitu, kalau nyelamatin dia, gue ambil anak lo gitu. Jadi kayak ini suatu pilihan yang ketika niat aku membantu orang, tapi di sini aku punya keluarga yang benar-benar aku tuh kayak galau juga gitu lah, untuk milih siapa nih. Gitu, milih siapa nih. Aku tuh di situ posisinya bingung, tapi ya aku menyelamatkan anak aku gitu, tapi aku ingin menyelamatkan anak ini juga gitu, yang 20 tahun ini gitu, karena posisinya tuh jadi melotot ke atas sambil ngeliat ke atas juga, jadi hampir sama yang dia lakukan sama anak yang 20 tahun itu ini gitu. Jadi kronologisnya hampir sama, jadi aku ngebaca, oh berarti dia seperti ini. Jadi aku tuh mencuri polanya si jin ini, cara dia masuk gitu. Jadi kayak kita tuh kejar-kejaran waktu gitu deh. Jadi karena kalau jin muslim ini kita bacain doa apapun, apalan dia lah. Iyalah, ya kan ya. Apalan dia. Jadi kayak yang kita tuh ngerasa kayak wah ini nggak bisa nih, tapi kita harus punya trik dalam melawan jin itu, karena aku percaya manusia diciptakan itu sempurna. Ya nggak sih, manusia itu sempurna, jin itu ada yang dari api, ada yang dari cahaya juga. Cuma kan aku tuh ngunci mindset di pikiran aku, oh manusia paling sempurna nih, udah pasti menang dengan cara apapun. Iya benar. Aku pakai itu, dan aku yakin banget ya Tuhan itu ngebantu aku dengan cara apapun. Terus akhirnya aku bisa ngeluarin anak aku, terus anak aku kunci, amanin, baru aku lari tuh. Karena kan jaraknya juga nggak ini kan ya, maksudnya aku posisi di Jakarta kan lagi gitu, jadi kayak jaraknya nggak terlalu jauh sama rumah si klien ini. Ya udah akhirnya aku bisa tuh lah untuk ngunci. Cuma memang agak sedikit apa ya, mungkin karena badannya udah lama nggak keisi sama sukmanya lah, jadi ya gitu agak ngoleng gitu loh, tapi pelan-pelan gitu lah. Pelan-pelan. Nah, cuma ayahnya ini yang menyelesaikan masalahnya lah gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kan kekayaan, ada sebab pasti ada akibat. Kalau memang ayahnya itu mau untuk
meninggalkan kekayaan ini itu sebenarnya bisa lah. Sebenarnya bisa, cuma kan namanya setan itu ngebisikin gitu. Orang udah kaya banget, manusia itu kan punya sifat egois, ya nggak sih, gengsi, dimana yang aduh nggak mau lah, gue udah kaya nggak mau miskin lagi, tolonglah cari cara lain deh. Tapi dia pengen nyelamatin anaknya, itu nggak bisa. Jadi aku tuh saranin ke ayahnya itu, ya udah lepasin semua, ikhlasin. Kayak sholat tahajud atau sholat taubat, apapun dia harus lakukan. Iya. Gitu kan, akhirnya ya itu cukup lama juga lah. Jadi kayak aku mengembalikan lagi, di sini aku hanya melihat apa yang aku lihat, aku ceritakan, dan kayak pilihan juga gitu. Kalau memang mau menyelamatkan anak, itulah tinggalin semuanya. Karena ini tidak berfaedah lah, tidak berguna juga di dunia. Ya alhamdulillah sih akhirnya mau itu si bapaknya itu. Cuma ya banyak kayak drama-drama juga sih, karena ya aku paham sih di saat di atas terus kayak yang mau jatuh lagi itu pasti sulit banget. Iya, kayak susah untuk menerima kenyataan karena udah terbiasa enak. Dan dia mau ngulang dari nol lagi kayak sanggup gak ya, takutnya stres atau apa gitu. Terus cuma jin itu menyerang ke ayahnya sekarang. Nah sekarang ayahnya itu sakit, jadi kayak dia itu di kaki kanannya itu jadi dalam 1 hari, nggak masuk logika, bengkak kayak kaki gajah. Kayak kaki gajah. Nah itu penampak. Nah itulah di situ aku lihat penampakan mungkin iblis yang sesungguhnya lah. Itu serem banget sih. Jadi kayak dia itu tinggi, tapi matanya itu bentuknya tuh nyala lah. Cuma dia itu emang serem banget. Kayaknya kalau aku pribadi wanita, kayak kita berantem gitu ngelawan secara fisik, kayaknya gue nggak kuat nih gitu. Ya tapi aku yakin atas bantuan Tuhan lah, kita berdoa semoga aku bisa ngatasinnya. Cuma itu memang lama banget, terus hampir 2 jam gitu lah. Tapi sekarang tinggal ke medisnya aja sih, karena astralnya alhamdulillah udah apa ya, udah balik ya, udah ke medisnya aja untuk kempesin kakinya itu. Karena dia dibuat kayak nggak jalan gitu, berat sebelah. Itu keluarganya diteror semua. Wah parah banget ya kok kayak gitu. Iya, diterornya itu benar-benar yang tiba-tiba lagi tidur kayak udah bener kayak sakaratul maut gitu deh. Ibunya, keluarganya, pokoknya yang di satu rumah itu semuanya ngerasa menikmati harta kekayaan itu kena semuanya. Jadi kayak aku tuh modar ke sana, apa sih, kayak bolak-balik untuk yang mana dulu nih. Iya, gitu. mau ngurusin yang mana dulu gitu. Jadi emang jin itu sangat jahat ya. Dia itu ingin ngambil semuanya juga sebenarnya. Pasti kalau anak ini udah dapat, pasti jin itu akan ngambil istrinya, pelan-pelan dimakan semua gitu ya. Masukin itu udah pasti. Jadi ibaratnya dia itu sudah menstempel, udah nyawa. Intinya dia mau nyawa, nggak mau yang lain. Iya. Gitu, kecuali ternyata bisa, kecuali Anda mau meninggalkan itu. Tapi memang manusia itu susah banget untuk mengikhlaskan. Nah, terus kan yang kaki bapaknya itu kayak kaki gajah, itu masih kakak tanganin? Iya, sekarang tinggal ke medisnya aja. Sampai saat ini. Sampai sekarang ini? Iya. Berarti itu kejadiannya kalau boleh tahu kapan Kak? Tahun-tahunnya gitu? Enggak sih, ini baru. Oh ini baru? Ya ampun. Ini baru, makanya kan dari dari Brebes ke Jakarta, terus kita kontekan kan, Lala buat podcast, dia lah cerita nih, gue lagi punya klien yang ini nih gitu. Iya. Jadi kayak diceritain, maksudnya kayak aku pengen nyampain bahwa persugihan itu sangat tidak benar. Iya. Itu beneran deh, itu sangat menyiksa banget. Kita hidup ketakutan gitu. Setiap malam nggak bisa tidur, diteror. Jadi karena nyawa yang diambil lah. Yang benar-benar tiba-tiba ngerasain, istrinya itu cerita ngerasain sakit di dadanya itu yang benar-benar kayak diinjek Kak. Diinjek apa ya? Diinjek gajah gitu. Dia bilang berat banget di sini. Nyesek gitu jadinya. Iya, nyesek. Ih parah banget. Itu semuanya itu. Iya. Semua keluarga cuma beda-beda. Ada yang tiba-tiba nggak tahu kenapa dia ambil pisau pengen bunuh diri, terus ambil tali. Banyak banget yang memang diarahin si jin itu untuk mati gitu, untuk meninggal. Itu kayak yang wah, ini bahaya banget. Ini ngeri sih lah, ngeri. Iya. Nah, terus berarti sampai saat ini kakak masih nanganin ya kan? Iya, tinggal ke medisnya aja sih. Ke medis aja ya. Nah itu selama kakak nanganin itu terornya selain ke anak kakak tuh ke diri kakak sendiri, perang kah bagaimana sama jin itu? Iya pasti. Cuma karena aku udah biasa, tapi ya itu kan pilihan gitu, kayak yang
tujuan kita tuh apa. Tujuan aku itu pengen menyelamatkan orang ini gitu, klien ini, karena ini udah gimana ya, kalau aku lihat cara kesakitannya dia gitu, sebenarnya kan anak ini tidak salah ya, tapi dia harus jadi tumbal atas dosa orang tuanya gitu. Ini tuh kayak yang wah ini nggak bisa nih. Jadi kayak aku tuh benar-benar kayak mikir gitu, karena kalau sekali lagi ngelawan jin muslim itu kayak harus punya trik sih sebenarnya, trik. Benar-benar itu sih lah. Iya. Nah terus apa namanya, di sini kan yang si anaknya yang umur 20 tahunan itu berarti udah sehat ya? Iya. Udah sehat, tinggal ke fisik. Terus bapaknya juga sama, tinggal ke fisik. Tapi mereka aja. benar-benar udah pindah rumah nih sekarang, yang benar-benar kayak kontrak kecil, tapi ya itulah sejahtera dan bahagia gitu, lebih baik seperti itu gitu. Lah, cuma ya agak sedikit kelihatan kayak stres sih bapaknya gitu. Ya itu sebenarnya hukum alam sih, hukum alam semesta yang memang seharusnya terjadi seperti itu, dan aku juga tidak bisa membantu gitu. Aku hanya menyelamatkan dari proses menghilangkan proses perjanjian itu aja, karena akan merembet nantinya. Jadi aku kayak mutusin benang yang mereka sudah ikat. Iya benar. Kalau kayak gitu kan aku pernah dengar tuh kayak yang bisa dibilang kena 7 turunan. Nah, kayak kasarnya takutnya kena 7 turunan gitu ya. Jadi kalau dia punya entah anak, cucu, cicit, itu nggak bakal, pasti nyawa lagi kena gitu ya. Parah sih ya. Gila teman-teman. Nah terus Papi gimana nih pas ngedengar cerita kayak gini, reaksinya Papi? Papi Mungkin pengen ini ngalamin juga persegihan gitu. Pengen coba gitu, biar yang nonton jangan panik nih ya. Iya. Kalau mau coba kita nggak bisa larang ya, tapi jangan panggil saya lagi, mohon maaf. Jangan ya. Udah capek banget ngalamin hal ini, benar, karena manusia itu sekali lagi egois ya. Itu kan memang udah takdir ya. Ada yang egois, ada yang apalagi kekayaan yang memang iblis itu kasih kenikmatan ke depan gitu, tanpa dia sadar sebenarnya di belakang itu banyak banget kejadian-kejadian yang menyesatkan. Iya. Itu berapa lama sih Kak prosesnya tuh dari yang Kakak nanganin si yang anak 20 tahun sampai papahnya yang sekarang ini? Berarti kalau medisnya sampai sekarang sebulan. Oh, berarti baru banget itu, masih seger-segernya. Iya, makanya kayak ini tuh aku kayak lelah banget itu, hampir angkat tangan gitu. Kayak jin muslim, mana dia hafal banget ya, di luar pembacaannya, tajwidnya, semuanya tuh keren banget gitu. Aku kayak ngerasa ciut lah. Jadi kayak wah ini nggak bisa. Tapi aku yakin bahwa itu sebenarnya hanya modus dia menampakkan bahwa dia muslim gitu. Padahal ya nggak mungkin lah, persugihan itu nggak mungkin jin baik. Jadi aku percaya itu, dan tetaplah kita minta bantuan sama Sang Pencipta. Iya. Berarti dia juga jatuhnya kayak ngeledekin kakak ya, dengan cara baca-baca itu. Kayak yang aku tuh kayak beneran sempat ilfil juga. Itu gitu, kakak dibacain apa aja sama jin itu? Aku tuh dibacain Yasin dari awal sampai akhir. Aku tuh diam aja. Kok Yasin? Iya, pokoknya semuanya deh, kayak yang doa-doa apapun yang udah aku keluarin tuh udah kayak dia tuh lebih bisa. Jadi kayak aku baru baca separuh ayat aja dia nerusin. Iya. Wah ini benar-benar aku nggak bisa lagi nih. Sombong amat gitu ya. Orang itu nggak bisa dimainin. Jadi udah aku diam, tapi aku cari nih triknya seperti apa nih, sekuat apa dia gitu. Karena dia sudah bilang tidak akan pergi sebelum terjadi, karena dia pun memang diutus gitu sama dari awal perjanjiannya diutus untuk membuat anak ini meninggal, tapi dengan cara disiksa. Iya. Nah itu kan berarti kakak udah ada komunikasi dong sama papanya kalau untuk nyelamatin anaknya. Iya. Ya kan. Nah kakak sempet tanya nggak, kenapa bisa tujuannya, maksudnya kenapa bisa kepikiran kok mesti ngeinin nyawa anaknya gitu loh, kenapa gitu loh? Karena waktu itu kayak dia bilang, mungkin bahasa sekarang tuh terhipnotis ya. Jadi kayak terhipnotis yang dia mikir pulang ke rumah itu siapa nih yang dicari, oh ternyata anak lelakinya ini gitu. Iya, dia pikir ini cuma kayak main-main, udah kaya ya udah gitu. Dia tidak memikirkan bahwa ini seriusnya tuh benar-benar mendalam banget. Iya, konsekuensinya ini banget lah ya gitu.
Oh, jadi dia terhipnotis gitu. Ya, mungkin bahasa sekarang gitu ya, kayak yang seret gitu, nggak tahu lagi. Udah akhirnya tapi dikasih fotonya yang itu, dikasih fotonya yang memang anaknya sendiri yang lelaki. Iya, jadi karena dia nggak mikirin keluarga lah ya, sanak saudara atau anak, dia cuma mikirin gimana caranya nih ada duit mulu gitu, gimana caranya nih kaya gitu. Gampang banget gitu, dia juga bilang kayak duit gampang banget, terus kayak ya udah. Masa anaknya juga di sekolahin yang tinggi, kuliahnya yang pokoknya difasilitasin yang mewah gitu. Dia pikir ya ini akan aman, sampai dia lupa gitu telah menumbalkan anak. Iya benar-benar. Itu pas dia sadar, dia nyesel, tapi namanya manusia nggak mau bangkrut gitu, nggak mau susah. Iya, karena dia susah lagi lah pasti modalnya gitu kan, keluar modal lagi apa. Nah terus kalau dari pandangan Kak Ui sendiri nih ya tentang pesugihan ini, begitu orang kakak nanganin tuh pandangannya gimana, kira-kira ada pesan nggak buat temen-temen atau yang lagi melihat gini, yang berambisius ingin kaya gitu? Ya jangan sampai lah. Biasanya sih kebanyakan orang-orang mungkin yang terlilit hutang piutang ya nggak sih, atau memang yang pengen rezekinya lancar, pengen mukanya cerah di kerjaan, di karir semuanya, tapi dengan cara yang salah. Ya harus dihindarin sih, bukan kalau bisa lagi harus dihindarin. Itu benar-benar sebenarnya jong banget, itu bersifat sementara aja. Jadi kalau bisa jangan jauhkan dari hal-hal itu. Itu benar-benar merugikan banget benar. Jadi ada triknya gitu. Pengen apa dalam kehidupan itu kan kita punya satu tujuan ya. Pengen apa nih? Kadang kita nggak tahu nih cita dan cita kita gimana gitu. Cuma gimana sih Kak? Aku tuh kadang nggak dapet pacar, masih jomblo, terus nggak punya apa sih, nggak bisa kaya gitu. Gimana sih Kak caranya? Nah aku akan balik tanya, kamu bisa nggak mencintai diri sendiri dulu gitu, karena logisnya ya, ketika kita bahagia gitu, bisa mencintai diri kita sendiri, kita bahagia, itu alam semesta itu udah otomatis melalui perantara apapun kita tuh diberi kebahagiaan gitu. Ada aja rezeki. Ada yang bilang gimana mau makan Kak, aku tuh nggak ada kerjaan, harus gimana? Ya harus gerak. Jadi nggak ada kata sabar lagi, harus tindakan. Tindakan, contohnya kayak bersih-bersih rumah apa, kamu coba deh, ntar tiba-tiba ada yang ketok pintu ngasih makanan. Banyak lah rezeki-rezeki dari Tuhan yang memang dari alam semesta yang memberikan. Gitu. Jadi kayak kita harus mencintai diri kita sendiri, caranya seperti apa gitu. Itu nanti mungkin di episode selanjutnya ya. Iya boleh, karena setelah cerita ini juga mau aku lanjutin nih ke profesinya si Madam, karena Madam ini memang seorang tarot reader teman-teman gitu. Jadi tadi kan udah cukup ya pesan-pesannya ya. Nah aku mau langsung lanjut nih tentang tarot. Nah itu aku mau tanya, Kak Ui ini sebelum jadi tarot reader itu belajar dulu atau apa mengenai tarotnya? Aku otodidak sih. Otodidak. Jadi dari sekolah itu kan kadang lagi aku sekolah itu entah kenapa ya, mungkin aku tuh bisa melihat kayak gurunya yang dari rumah punya masalah tiba-tiba ngajar, terus aku tuh melihat dari mukanya, aku nggak tahu kelebihan aku dari mana datangnya lah, tapi aku bisa melihat oh dia di rumah habis marah-marah nih gurunya habis seperti apa nih sebelum berangkat ke sekolah. Jadi aku tuh tahu, sampai aku tuh tegur ibu jangan marah-marah dong, udah yang di rumah diemin aja, aku bilang. Terus mungkin gurunya berasa kok kebetulan sama nih, kebetulan sama gitu. Nah dari situ lah gurunya itu kayak yang oh kamu mungkin penyebutannya sekarang indigo gitu kali ya, atau karena indigo itu kan pengertian banyak ya, bisa ngeliat setan, bisa apa, tapi aku juga nggak tahu nih kelebihan aku tuh seperti apa gitu. Tapi aku entah kenapa bisa melihat kayak dari karakter muka dia kayak gimana, terus masa lalunya dia seperti apa gitu. Tapi sebenarnya aku tuh hanya melihat dan dari situ aku bisa tahu solusinya apa gitu. Nah ketemulah tarot leader ini karena awalnya dulu ada orang yang jual beli tarot gitu, terus buka stand, dan aku tuh melihat kayaknya ini seru banget gitu. Entah kenapa tuh ditarik sama orang itu, sini kamu duduk di sebelah, coba kamu bacain orang gitu. Di hari berikutnya tuh jadi panjang gitu. Akhirnya aku kayak kerja gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2002 lah.
Oh, Udah lahir 2002. belum, mohon maaf. 2002. Aku ketahuan banget, aku udah tua guys. Aku baru 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya, Pi ya, 2002. Aku udah apa main tarot gitu. Umur berapa tuh kakak? Oke, jangan disebut umur lah. Oh pokoknya, iya, pokoknya pokoknya eh, itulah ya. iyalah. Heeh, Di terus 2002 itu aku dikasih lah hadiah gitu, kartu tarot biasa. Sebagai media aja, jadi aku jelasinnya tarot itu sebagai media, dan di situ aku tuh cari tahu nih klub tarot segala macem. Cuma pengen nanya ada nggak undang-undangnya dalam pembacaan, karena aku tuh bodoh dalam apalan lah. Jadi tarot itu kan bisa diapalin nih, karena ketika keluar kartunya love gitu, percintaan, sedangkan kliennya itu punya masalah bisnis, kan itu nggak matching ya, karena Iya. kan aku sekali lagi ngeliat dari physically-nya, dari foto, dari tanggal lahir. Terus kalau keluarnya percintaan itu kayak nggak masuk nih, nggak masuk gitu. Jadi aku tanya ada nggak undang-undangnya, ternyata nggak ada, berarti aman. Tergantung ininya, leadernya bawanya gimana, pembacaannya gimana. Oh ya udah berarti aman. Akhirnya udah aku terus. Nah, Melalui batin gak iya. sih? Iya pastinya. Enggak, bukan Entah dari apa. pikiran kan? Iya, kayak feeling aja gitu, apa intuisinya kayak nyambung ke kliennya itu. Jadi kayak, nah ketika ketemu klien, ada yang menceritakan kalau misalkan, oh suami aku selingkuh nih. Ternyata aku ngelihat bukan suami yang selingkuh, tapi istrinya yang selingkuh. Nah makanya aku mengeluarkan kartu tarot itu sebagai media untuk memberitahu dia, kayak kasih kode-kode seperti oh ini di kartu kok Anda ini ya ada seorang pria gitu. Akhirnya aku buat dia supaya jujur, karena dengan kejujuran dia kita tahu solusinya gitu. Jadi kalau ya bukan yang bohong ketahuan ya, tapi aku pengen kejujuran dari klien-klien tersebut gitu lah. Jadi biar sama-sama enak gitu. Iya, Dan benar. aku selalu mengarahkan untuk kecuan gitu. Banyak kan orang percintaan paling susah itu ketika orang yang bucin sih. Dia mau pergi ke dukun, dia mau pergi kemanapun gitu, ke orang pinter, pasti dia akan memilih cowok tersebut karena masih bucin. Nah itu yang susah sih, makanya aku keluarin tarot ini sekali lagi untuk media gitu. Media untuk yang kayak, kadang kan kalau kita ngomong bisa ngeliat kan orang nggak percaya ya. Iya, iya. Jadi pakai media itu. Nah, terus apa namanya, kan banyak nih tanggapan orang-orang, katanya tarot itu musyrik, tarot itu apalah, itu sirik apa nggak ngerti gitu. Ya, itu tergantung sih. Ketika kita berpikir positif maka akan jadi positif gitu. Ketika negatif akan negatif, karena memang banyak banget lah gitu yang apa namanya, yang apa ya, menjelekkan gitu, bahwa tarot itu nggak baik tuh dalam agama gitu. Tapi ketika penyampaian kita adalah membaca, bukan meramal, karena kan kalau di Indonesia kayak sensitif banget kata meramal ya, merawang gitu. Jadi kita arahinnya membaca gitu. Jadi kayak ini tuh curhat santai sebenarnya, curhat santai, karena setiap masalah itu kan pasti belum dikeluarin nih unek-uneknya gitu. Apa manusia ini punya rasa takut, apa nggak bisa ngomong atau gimana. Makanya tarot itu salah satu media solusi untuk yang benar-benar arahannya tuh benar gitu, karena melalui petunjuk-petunjuk gambar. Iya, iya. Jadi seperti Sebenarnya itu. aman sih, nggak musyrik sih. Aku yakin banget ini nggak musyrik gitu. Sama aja kalau kita lagi stres apa tiba-tiba ambil buku gambar gunung, gambar apa, Iya. itu kan satu kode ke bawah kita tuh ingin ketenangan. Nah, mengenai tarot tadi kan sudah selesai tentang pesugihan itu. Nah, ada nggak klien yang memang dia minta ke kakak, minta ke madam nih, Iya. untuk dibacakan tarot tapi mengenai hal mistis? Banyak. Ada yang kayak gitu? Banyak. Jadi jadi dari teleponan aja aku udah bisa kayak kebaca gitu, ke sharing gitu. Oh ini apa gitu, karena setiap inilah kayak misalkan kayak, Kak aku 10 tahun nih nggak hamil nih, ya kan, pasti aku lihatnya ke astralnya. Gitu. Biasa orang udah 10 tahun nggak hamil tapi ke medis aman. Ini kenapa? Ada itu? Ada. Nah aku mempergunakan tarot itu sebagai media gitu, bahwa oh biasanya sih ada kayak kedua hal. Yang pertama dia punya kesalahan pada masa lalu, kesalahannya juga panjang kali lebar, bisa tidak bisa apa, dulu pernah jahat sama orang tua gitu, atau ada sesuatu nih dari masa lalu yang sampai sekarang tuh masih kekunci. Jadi dia, Tuhan itu belum mengizinkan dia punya anak. Itu sih. Nah, terus pas udah kakak, jadi kayak
baru dari telepon aja tuh kayak ibaratnya frekuensinya udah nyampe ya ke kakak. Nah terus pas udah dibacain, terus itu kakak ngelihat juga sosoknya. Iya. Terus kakak kasih tahu ke klien tersebut gitu. Iya, cuma pelan-pelan gitu karena kan pasti dia menyembunyikan rahasia kan. Jadi ya itu pakai media tarot ini gitu. Jadi aku lihat kayak Kak, maaf aku tuh ngelihat di belakang kakak ada sosok anak sekitar 7 tahun gitu, sekitar 7 tahun atau 10 tahun lah aku bilang, dan ini laki-laki Kak, hidungnya mancung gitu. Terus dia nangis Kak, dia nangis, ternyata ya dulu dia pernah punya hamil di luar nikah dan digugurin ya, kita bahasanya digugurin gitu. Nah itu dia harus mengakui dulu nih karena anak itu sudah jadi nyawa ya, pernah jadi nyawa, dan harus ada ritual khususnya juga gitu, dikasih nama, benar-benar kita kasih baju lah, ada ritualnya tergantung dari masalahnya masing-masing. Dari situ dia ngikutin petunjuk aku ya, alhamdulillah kebesokannya hamil, malah sekarang anaknya banyak berjejer, tahun sekali bunting mulu. Mantap, langsung dikasih hadiah sama Yang Maha Kuasa ya. Iya, tapi ada yang sebenarnya orang tua menikahkan anaknya karena terpaksa. Kenapa itu? Ya, karena terpaksa, ya mungkin karena anaknya cinta gitu. Sebagai orang tua kan pengen anaknya bahagia. Cuma ini kayak yang nggak serak sama calonnya gitu. Nah itu bisa untuk kayak memending gitu, kayak udahlah jangan punya anak dulu lah. Kadang doa orang tua dijabah juga gitu. Nah itu harus diselesaikan juga. Caranya harus minta maaf ke orang tua, harus sungkeman, ada ritualnya juga gitu. Tapi ritual sebenarnya nggak berat, cuma sekali lagi kembali lagi biasanya kliennya itu gengsi. Gengsi untuk meminta maaf, gengsi untuk perbaikan, itu yang sulit. Iya, benar-benar. Kalau tidak mau seperti itu, ada solusinya lagi juga gitu, dengan doa gitu. Apapun kesalahannya ya minta maaf lah kepada siapapun yang kita tidak mengerti gitu, kita tidak tahu. Iya. Jadi intinya ini kalau balik lagi ke tarot ya, tarot ini hanya perantara ya Kak. Iya. Sebenarnya kayak kakak memang udah dikasih gift, kelebihan dari Yang Maha Kuasa untuk bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa menerawang. Tapi itu kakak menggunakan tarot hanya untuk mempermudah, karena kalau kakak nggak pakai media bisa ngebul pala. Iya, yakin dah. Menjelaskan itu susah kepada manusia yang beremosi kan saat itu. Jadi media itu kayaknya ini lebih pinter ya. Ngomong sih enggak, kayaknya dia paranormal yang sebenarnya nih. Enggak, dukun. Enggak canda. Sama kita sama terus dulu. Iya. Tapi ada loh lomba-lombanya loh lah. Ada lomba-lomba tarot leader ada. Dan aku di 2004 ya ikut 2024 kemarin menang 3 besar, yang kemarin juga menang juga gitu, masuk 3 besar. Itu ngapain? Rawang. Wow, ngebaca ya. Ngebaca. Dan aku tuh mau diundang kan, lagi tuh mau diundang juga ke Ukraina untuk lomba Asia gitu. Cuma dibom, nggak jadi. Oh ya, takut lah ya. Nggak, kayaknya ya gitu, cuma kayak yang 11-12 gitu loh, kayak yang pengen juga, karena aku tuh pengen banget mungkin kemampuan aku tuh diakuin gitu loh, karena kebanyakan kan sekarang maaf ada yang paranormal ternyata tidak gitu loh, dengan cara yang cewek cakep gitu, ntar diarahin ini nggak tahu cabul ya namanya, dukun cabul guys. Mending kayak yang kita aja gitu, yang biasa-biasa aja. Cuma ya jangan, maksudnya tidak boleh membohongi publik gitu loh. Dan kita bener-bener, aku suka sih konten Lala tuh yang bener-bener apa adanya gitu. Aku lihat-lihat ya pure murni cerita-cerita yang memang benar nyata gitu. Karena awalnya dulu aku tidak percaya namanya santet loh. Tapi aku sering banget ngeliat bola api. Tapi kalau aku tanya orang terdekat, itu apaan tuh, keren banget, petasan kirain, ternyata itu bola api lah. Jadi kayak dia nggak bisa lihat, tapi aku bisa lihat. Besokannya dapat kabar tuh rumah orangnya meninggal. Oh, kakak masih mending ngiranya petasan. Aku malah pulang sholat, itu bola api itu ngarah sejejer sama searah sejejer rumah aku.
Aku mah, ya Allah bintang jatuh. Iya, Aku baca, aku doa semoga aku dapat rezeki ya Allah. Malah aku doain itu api santetnya itu. Iya bener, dulu aku nggak tahu hal-hal itu gitu, nggak tahu, tapi kayak dia tuh udah mendatangkan ke kita ya, ya masih kayak bener-bener kayak petunjuk gitu. Dari situ kayak aku mempelajari, oh ternyata itu yang namanya bola kiriman, oh ternyata ada ya, Iya. gitu. Oh itu namanya santet, oh ternyata ada ya, gitu kayak. Tapi kebanyakan santet itu salah alamat. Iya ya. Salah alamat gitu. Ada yang kayak gitu salah alamat, kayak aku pernah ngeliat kayak jin besar-besar gitu ya, masuk ke rumah siapa pada terus meninggal, ternyata salah. Salah, ada yang kayak gitu. Itu kalau jenis nggak sekolah apa gimana ya, kadang kocak juga sih. Jadi ingat ada yang komedinya gitu. Jadi ingat yang waktu di kontrakan, yang aku bilang buset gede amat nih numpang lewat itu. Yang jin numpang lewat dong, oh itu mah ke sebelah. Iya itu. Terus juga santet ini ya, apa namanya? Jadi kita menjulur ke santet teman-teman. Karena kan Kak Wi memang dulunya tadi bilang nggak percaya dengan santet. Iya, Jadi random ya. random. Konsep ini tuh random. Nah, terus apa namanya? Santet itu bola apinya memang dia tuh nggak bisa belok. Katanya dia lurus terus ya. Iya, jadi kayak pesawat terbang kan udah ada arahannya tuh. Oh, udah ada GPS-nya. Iya, bener, tapi bener juga loh. Kalau dulu nggak kayak apaan sih ya, nggak belok-belok gitu, nggak, pokoknya dari atas itu kayak melengkung gitu loh, terus gitu ke rumah tujuan gitu. Nah, cuma mungkin ada yang namanya petunjuknya rumahnya itu, ternyata rumahnya itu dalamnya terbagi 3 gitu. Ya nggak sih, kan mungkin 3 keluarga gitu, jadi salah nyasar. Gitu. Ada yang seperti itu sih, cuma ya kocak banget sih. Tapi- Kalau bilangnya Meteor Garden ya. Iya, aku kira bintang jatuh. Aku bilang, petasan kayak petasan, keren banget kan dari jauh ya, ya dari jauh. Berarti kakak percaya ya adanya Sekarang aku santet percaya, gitu. adanya dunia lain juga. Iya, karena kita hidup berdampingan ya kan. Iya, bener. Nah, gimana Papi? Ceritanya Pi. Papi ketawa sama gue. Iya, ada tanggapan nggak Papi nih untuk Kak Wi-nya gimana? Papi tadinya kayaknya mau ini ya, Oh apa? mau itulah, mau kaya dia lah. Tapi mendengar ini nggak jadi deh. Nggak jadi. Dari kecil udah kaya. Iya. Amin, kaya hati udah ketahuan. Iya. Amin ya Amin, Allah. amin. Mau nanti bacain tarot, tapi gimana ke depannya, Aduh. lebih ke keuangannya nggak sih guys? Jadi Nah, ini Kak Wi udah menyediakan banyak beberapa tarot nih, ada 3 ya. Coba aku ambil, maaf. Nah, kita kasih lihat aja ke penonton ya Kak. iya, jadi sebenarnya ini jenis kartu ini banyak ya modelnya. Aku punya sekitar 35 jenis tarot lah. Nah, ini ada yang muslim juga. Oh. Ada yang muslim, ada versi Cinanya, aku nggak bawa. Nah, ini aku kalau di percintaan suka pakai yang ini. Lucy. Iya, banyak, ada yang percintaan, ada yang astral juga, gambarnya serem-serem, tergantung sih. Oh, ini The Sufi Tarot. Jadi ini lebih ke muslim sih. Nggak apa-apa kalau misalkan mau dibuka, nggak apa-apa. Nggak, aku lihat ini Jadi aja. kalau kita mungkin baca sedikit gambaran di 2025 ini. Boleh, tapi itu namanya Sufi untuk nggak ada AH-nya. Apa tuh? Kalau ada jadi Sufi ah. Mama dong. Mamaku. Nanti kita buat Markona. Oh iya. Sutiem sih pengennya, oh salah ya. Masa? Buset, banyak banget. Ya ini tebel, sebenarnya tebel. Kartu tarot itu kan Ada berapa itu? 78 ya. Originalnya itu 78. Cuman ada yang 64. Tergantung sih, tergantung. Ada yang 30, ada gak? 31 gitu Pak? Ada, Oh, ada. 23 pun ada. Hah? Ada. Jadi misalkan Lala nih pengen buat kartu, tergantung nih Lala emosinya seperti apa dari pengalaman tercipta gambar. Makanya itu sebagai media gitu. Aku sih pengen 100 ya. 100. Kayaknya aku nggak beli deh lah. Kalau kan tebel ngocoknya Oh iya susah. bener. Nah ini kan tadi Kak Wi pengen bilang untuk apa? 2025 ya? 2025 nih ya, apa sih yang harus dihindari gitu, dan apa yang harus kita gaskan gitu untuk kemajuan bisnis, karir, ya kan? Yang ngambil kakak apa aku nih? Boleh Lala, boleh. Ini kan untuk semua ya, Untuk semua universal, nggak buat diri sendiri, untuk Boleh. universal. Kita ambil 3 kartu ya. 3 Bebas ya? kartu, iya. Oke, 2025 nih. tuh, 2, nah 3. Kak ya, Aku taruh dulu ya. yang 1, 2, 3. Satu. Nah, ini keluar langsung di karir.
Jadi 2025 ini yang memang harus Anda pikirkan adalah cuan dan cuan di sini. Karena bekerja keras, makin bekerja keras cuan itu akan datang. Kenapa kayak gitulah? Karena sekarang itu kalau Feng Shui itu tahu naga ular kayu ya. Ular kayu itu sebenarnya bisa cerah banget gitu. Di sini cuma aku spill 2025 ini sama manusia ini entah kenapa dari Januari ini kita malah ketarik ke sisi negatif. Bukan positif, negatifnya seperti apa, emosi. Udah pasti emosi. Jadi bagi kamu yang ngerasain itu harus coba untuk rendah hati deh. Ketariknya itu kayak kita mengerjakan hal-hal yang receh gitu. Tiba-tiba masalah orang lah kita bantu gitu, atau banyak hal yang sebenarnya kita nggak boleh ke situ. Nah ini kayak jebakan. Kayak bukan urusan kita lah ya. Iya, itu yang bahaya. Gitu. Jadi ini universal untuk semuanya. Jadi intinya jangan ikut campur urusan orang gitu. Harus fokus aja, ketika kamu tahu itu bukan masalah kamu, mending lebih baik menghindar. Mundur lah. Iya, mundur. Oke, ngomong satu kartu lagi. Ini yang nomor 2. Oke, di sini kesehatan ya. Keluar kartu kesehatan di sini, dimana memang cuaca ya, memang ya 2025 ini cuaca itu lagi nggak bagus gitu. Memang kayak itu sudah alam semesta kayak sudah ini loh, kayak udah dinetralin memang seperti ini gitu. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan di sini karena jatuhnya itu mungkin cuaca dari panas ke dingin. Ya, cuaca dari panas ke dingin, perubahan cuaca ini yang ngebuat badan sih lebih banyak banget ambruk lah, demam lah, batuk lah. Nah itu harus benar-benar dijaga kesehatan, banyak minum air putih ya, karena ini fatal banget. Karena kalau kesehatan kita nggak terjaga, gimana kita melakukan aktivitas ya nggak sih? Iya, kalau ngedrop mah udah ini ya jadinya. Iya, bener sih. Oke. Yang ketiga. Nah ketiga ini, ini yang tadi hampir sama kayak kartu pertama ya, kita tuh ketarik ke sisi negatif di sini. Jadi jangan khawatir sebenarnya bagi Anda yang masih jomblo, tidak akan permanen nih ya. Jadi 2025 ini tuh benar-benar nyala, benar-benar tahun nyala dan tahun cuan gitu. Cuma harus benar-benar difokusin di kerjaan, kerja gitu. Jadi mau yang udah punya pasangan, mau apa, ya udah mesti kayak jalanin aja gitu. Kebanyakan ya itu karena banyak banget kayak tragedi lah gitu kan, bencana alam itu sampai Maret itu udah banyak banget. Tapi itu bencana alam itu yang sebenarnya disebabkan oleh manusia karena ketarikan di sisi negatif. Iya, benar. Jadi ya hati-hati juga. Takut banyak sabotase ya. Iya benar. Terus kalau warna nih lah, nah hijau tuh lah. Apa tuh hijau? Warna di 2025 untuk narik cuan. Jadi ada 2 warna yang aku kan mempelajari primbon ya. Jadi kayak aku tuh melihat warna yang hoki kecuan itu hijau stabilo. Gitu. Jadi kalian kalau misalkan kerja apa, belilah stabilo dikantongin, atau benda-benda casing handphone gitu, hijau stabilo. Sebenarnya warnanya hijau lumut sama biru gitu. Jadi kalau digabung itu kecuannya hijau stabilo. Ya kalian boleh percaya boleh enggak, tapi kenapa nggak dicoba gitu. Jadi untuk kayak hati kalian supaya sejuk gitu, nggak emosi, bawalah warna itu. Wah, berarti memang ini ya, tadi pembacaannya itu kan secara keseluruhan untuk semuanya. Mungkin yang menonton video ini sampai habis. Jangan setengah doang, harus dengar sampai habis gitu. Karena memang ya kalian harus ambil nilai positifnya gitu. Jadi apapun itu yang membuat diri kalian merasa negatif, lebih baik buang-buangin ya kan. Tarik energi positif. Kayak misalkan kalian ada di circle yang negatif, circle yang gak bagus, udah lempar-lemparin aja, buang-buangin kayak gitu. Iya, jaga pola tidur juga, jaga kesehatan. Karena 2025 ini kayak kita tuh perang gitu. Ketika kita kerja keras, naik cuannya gitu aja. Tapi kalau kita lemah, udah langsung nyungsep. Pokoknya kayak alam semesta itu tidak ngedukung. Jadi alam semesta ini kayak memilih orang-orang kerja keras dilempar cuan, kerja keras lempar cuan gitu. Jadi aku tuh pengen kalian tuh maju gitu, karena yang punya pendingan, yang apa, insya Allah tuh bakal selesai. Semangat guys. Oke, semangat. Gimana papi? Iya dong, udah cukup ya cerita dari Kak Wi nih tentang pesugihan ya kan, seorang madam menolong orang yang ada pengalaman sudah melakukan sugi. Terus akhirnya aku menanyakan tentang
tarot, ya kan. Udah cukup sampai sini ceritanya, dan barangkali dari Kak Wi pesan-pesan udah cukup ya melalui tarot. Iya. Udah cukup. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis atau punya profesi seperti Kak Wi, dukun, enggak ya, maksudnya selain tarot ya kan, atau ada mbah dukun atau paraji atau apa yang mau share pengalaman cerita mistis, boleh datang ke sini gitu, atau mau langsung DM ke Instagram Serem Midnight juga boleh. Nanti bakal ada admin yang hubungi kalian. Dan buat kalian yang nonton juga jangan lupa untuk tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Hai.